Pagi-pagi saya pengen menyapa antum semua yang lagi di jalan, yang lagi pegang kemudi, yang lagi naik motor, yang lagi nyantai di warung, ya, yang lagi mungkin bersih-bersih rumah, yang lagi masak di dapur, ya, apapun aktivitas antum mudah-mudahan barokah, ya, mudah-mudahan bawa kebahagiaan dunia akhirah. Jangan lupa sholawat pagi. Nah, kalau tadi pagi belum baca sholawat, sholawat pagi 10 kali. Jangan tinggalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, apapun bunyi sholawatnya, yang penting sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pertemuan kita ini barokah, pertemuan kita ini manfaat, ya. Pagi-pagi saya pengen menyapa antum semua yang lagi di jalan, yang lagi pegang kemudi, yang lagi naik motor, yang lagi nyantai di warung, ya, yang lagi mungkin bersih-bersih rumah, yang lagi masak di dapur, ya, apapun aktivitas antum mudah-mudahan barokah, ya, mudah-mudahan bawa kebahagiaan dunia akhirah. Jangan lupa sholawat pagi. Nah, kalau tadi pagi belum baca sholawat, sholawat pagi 10 kali. Jangan tinggalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, apapun bunyi sholawatnya, yang penting sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan yang masuk, sebenarnya sangat banyak, ya. Dan sekian lama saya tidak menjawab lewat YouTube. Nah, sekarang insya Allah saya akan jawab satu demi satu pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan meluncing aplikasi HNA Channel, ya, HNA Channel. Di dalamnya ada HNA TV. Nah, HNA TV ini adalah TV yang berbasis pada web TV. Ya, insya Allah di sana ada tayangan-tayangan yang menarik, kajian kitab Al-Hikam, kajian kalam Nabi, kisah para wali, ya, dan kajian-kajian yang lain. Tentunya ada yang gratis dan ada yang kita buat berbayar bulanan. Berbayar bulanan ini hasilnya kita gunakan untuk membiayai semua kegiatan dakwah kami dan berbagai kepentingan majelis yang lain. Insya Allah barokah. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Habib, bagaimana cara berhenti menyesali keputusan yang telah diperbuat dan bagaimana cara bangkit dari putus asa hidup? Bib, makasih banyak sebelumnya. Masya Allah. Ya, bagaimana cara berhenti menyesali keputusan yang telah dibuat? Berarti keputusannya dianggap salah, ya, keputusannya tidak menguntungkan, ya, keputusannya mungkin berdampak hal-hal yang tidak menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah, menyesali yang sudah terjadi itu adalah suatu sikap yang salah. Kalau penyesalan itu membuat kita lemah, kalau penyesalan itu membuat kita jadi diam, kalau penyesalan itu membuat kita meninggalkan kebaikan, kalau penyesalan itu membuat hati kita menjadi lemah, ya, kalau penyesalan itu membuat kita menjadi suntuk, penyesalan itu membuat kita menjadi meriang, ya, menjadi nggak enak semua badannya. Itu adalah penyesalan yang salah. Orang-orang yang beriman, penyesalannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia menyesali keputusan yang salah, dalam arti salah menurut Allah, salah menurut Nabi Muhammad SAW, salah, ya, menurut para aulia wassalihin. Ukuran salah itu di situ. Jadi salah bukan menurut orang, bukan salah menurut kata fulan, bukan salah menurut kata dia, bukan salah menurut hasil. Ya, kadang-kadang keputusan yang benar menurut Allah Ta'ala, menurut Nabi Muhammad SAW, ya kadang-kadang hasilnya itu nggak enak tampaknya, ya. Di awal hasilnya nggak enak, hasilnya tidak menyenangkan. Tapi keputusan itu bukan keputusan yang salah, keputusan yang benar. Tapi seandainya memang keputusan itu salah menurut Allah, salah menurut Nabi Muhammad SAW, penyesalannya itu bukan meratapi, oh dulu saya salah, oh saya nggak benar,
wah keputusan nggak betul. Bukan begitu. Penyesalannya adalah dengan melakukan aksi perbaikan. Wa'at bi'isaital hasanata tamhuha. Begitu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lakukan kebaikan setelah engkau sebelumnya melakukan keburukan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Maka kalau kita mengambil keputusan yang salah menurut Allah Ta'ala, perbaikannya adalah dengan minta ampun, bertobat pada Allah Ta'ala, dan melakukan banyak kebajikan, aktivitas yang positif menurut Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kita lakukan, maka kita sudah dikatakan berhenti menyesali keputusan yang salah. Berhentinya itu dengan melakukan amal kebajikan, dengan melakukan kebaikan. Kemudian bagaimana cara bangkit dari putus asa hidup? Putus asa itu karena asanya nempelnya salah. Harapannya, asa atau harapan itu digantungkan pada tempat yang salah. Ya karena gantungannya itu lemah maka putus. Nah, kalau udah gantungannya lemah putus jatuh yang nggak enak. Ya jatuh itu nggak enak. Maka bergantunglah kepada yang nggak akan putus, mustahil putus. Bergantunglah kepada yang nggak akan lemah, yang mustahil lemah. Bergantunglah kepada yang maha kuat, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bergantung, bersandar dan mengandalkan Allah nggak akan pernah putus asa. Kalau dia nggak punya duit, ya dia akan angkat tangan, dia akan bekerja, dia akan terus bergerak, dan dia akan terus berpikir positif. Dia akan terus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu pasti akan datang, dan dia akan kejar, dia akan ambil, dia akan raih dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Tapi seseorang yang mengandalkan kawannya, mengandalkan relasinya, mengandalkan pemikirannya, mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mentautkannya pada Allah yang Maha Kuasa, tanpa menghubungkannya pada Allah yang Maha Kuasa, maka ia akan diuji dengan kehilangan sandarannya. Dia akan diuji dengan hancurnya sandarannya, yaitu makhluk-makhluk tersebut, sehingga ia pun akan jatuh, dia menjadi rapuh, dia menjadi tidak nyaman, dia tidak senang, hidupnya jadi nggak karu-karuan, dan lain sebagainya. Karena itu cara ya untuk bangkit dari keputusasaan adalah perbaiki sandaran kita, perbaiki hati kita. Sandarkan hati kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ingatkan diri kita bahwasanya hanya Allah yang mampu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bisa. Kalau udah ingat dan paham hati ini bahwasanya dia punya Allah yang Maha segala-galanya, maka rasa nggak enak itu pun akan sirna. Perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah dengan meresapi maknanya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kemampuan yang saya miliki, enggak ada daya yang saya miliki kecuali kalau diizinkan oleh Allah, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan live streaming yang singkat ini barokah dan manfaat ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya kembali mengajak antum semua untuk jangan lupa baca sholawat pagi 10 kali. Dan kalau antum berminat ikut andil untuk pelunasan majelis yang saat ini Majelis Ar-Raudhah menyisakan ya hutang tanah yang cukup besar, pelunasan hutang tanah itu mencapai angka yang fantastis ya, 2,65 M ya, 2,65 M. Kalau antum memang pengen ikut andil untuk kegiatan tersebut, maka antum bisa transfer ke nomor rekening saya yang biasa saya share di berbagai media sosial saya. Insya Allah menjadi barokah dan manfaat untuk semuanya. Nah, antum bisa saksikan di running text yang tampak di layar monitor ya, itu nomor rekeningnya. Hanya itu atas nama Novel di BSI, kemudian di BCA, di Mandiri, di BRI, di BNI, ya atas nama Novel, N-O-V-L, nggak ada nama yang lain, sehingga berhati-hatilah agar kita tepat menyalurkan infak kita ya, menyalurkan hadiah kita, menyalurkan sedekah kita. 2,65 M dalam waktu 4 bulan harus kami lunaskan. Insya Allah bersama antum semua kita bisa. Sumbangsih antum berapapun itu insya Allah akan menjadi amal jariah yang manfaat dunia akhirah. Hakadha
wal afu minkum. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan segera bertemu kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.